Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-14 ini kita akan belajar mengenai uji Fisher-Isaac. Ya, uji Fisher-Isaac ini merupakan uji statistikal parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi antara dua sampel yang saling independen yang mempunyai dua kategori, ya. Jadi bisa dikatakan dikotomi begitu. Nah, asumsi untuk menggunakan uji Fisher-Isaac itu yang pertama, sampelnya kurang dari 30 atau sampel berukuran kecil, atau ada sel di dalam tabel kontingensi, tabel tabulasi silang yang nilainya kurang dari 5. Kemudian datanya berskala nominal dikotomi, ya. Dan data tersebut itu dibuat dalam tabel kontingensi 2x2 atau tabulasi silang 2x2. Oke, ini contoh tabel silangnya, tabulasi silang 2x2-nya ya. Nah, untuk nilai di sampel pertama atau baris pertama, kolom pertama itu kita notasikan dengan A, kemudian baris pertama kolom kedua dengan B, baris kedua kolom pertama dengan C, dan baris kedua kolom kedua dengan D, begitu. Nah, kemudian untuk total keseluruhannya itu dinotasikan dengan N. Maka untuk mencari nilai Fisher hitungnya atau P itu dirumuskan dengan A plus B faktorial kali C plus D faktorial kali A plus C faktorial kali B plus D faktorial dibagi N faktorial kali A faktorial kali B faktorial kali C faktorial kali D faktorial, begitu. Oke, kita langsung ke contohnya. Sebuah penelitian untuk melihat efektivitas dua jenis obat terhadap penurunan tekanan darah pada 15 orang penderita hipertensi. Nah, dari 15 orang tersebut, itu 9 orang diantaranya mengkonsumsi obat A dan 6 lainnya mengkonsumsi obat B. Kemudian, obat yang memberikan efek penurunan tekanan darah dikasih tanda 1, yang tetap tidak memberikan efek dikasih tanda 0. Dengan alfa 5%, maka dapat kita hitung untuk Fisher-Isaac-nya ya. Ini data yang bisa kita entrykan ketika kita menggunakan RStudio maupun SPSS, begitu. Ya. Oke. Kemudian untuk hipotesisnya bisa kita menggunakan dua arah atau satu arah. Untuk dua arah berarti H0 pengaruh obat A sama dengan obat B, dan H1 pengaruh obat A tidak sama dengan obat B, atau bisa kita tuliskan PA sama dengan BB dan PA tidak sama dengan BB, ya. Kita membandingkan proporsi, begitu. Untuk satu arah, H0 pengaruh obat A sama dengan obat B, dan H1 pengaruh obat A lebih baik atau lebih berpengaruh daripada obat B, begitu ya. Bisa kita tuliskan berarti H1-nya di sini PA lebih besar dari BB, begitu. Oke. Ini dari data tadi yang kita entrykan kita bisa bentuk ke dalam tabulasi silang atau cross step seperti ini ya. Nah, kemudian kita mencari nilai Fisher hitungnya atau P-nya ya di sini dengan rumus ini. Oke, kita peroleh sama dengan P-nya 0,03357. Nah, dari nilai P tadi itu tidak serta-merta langsung kita bandingkan dengan alfa, tetapi kita bisa mencari nilai P yang lain sehingga akan ketemu P yang terkecil dari beberapa P kemungkinan yang kita peroleh, begitu ya. Nah, tabel ini kita bisa bentuk ke tabel baru dengan tetap mempertahankan jumlah marginalnya ya. Jadi jumlah tiap baris dan tiap kolomnya itu harus sama dengan awal, hanya saja yang kita ubah-ubah adalah dalamnya yang namanya, begitu ya. Seperti contohnya ini nih tabel awal pertama tadi, kemudian tabel kedua ini kita ubah ya. Satunya lari ke 7, kan tambahkan ke 7 berarti 8, ini 0 ya kan. Kemudian yang ini berarti 1, kemudian 1 yang dari 2, kemudian ditambahkan ke 5, ini jadi 6. Kemudian tabel yang ketiga seperti ini. Nah, dari masing-masing tabel yang terbentuk, kita mencari nilai P-nya atau Fisher hitungnya ya.
Oke, diperolehlah P yang terkecil dari 3 tabel yang terbentuk, itu ada 0,001399. Ini adalah nilai P yang terkecil dari tabel kedua. Gitu. Oke, nah dari 3P ini kita bisa hitung P value-nya. Untuk P value dua arah ya, kita menjumlahkan P0 dengan P1 dan P2, diperoleh di sini 0,040563. Kemudian untuk P value satu arah itu kita menjumlahkan P0, P awal dengan P terkecil. P terkecil di antara P1 dan P2 yaitu 0,001399. Oke, kita jumlahkan dengan P0 dan diperolehlah P value untuk satu arah 0,034969. Oke, karena di sini P value baik yang dua arah maupun satu arah itu kurang dari alfa yang kita gunakan 0,05 atau 5%, maka berarti sama-sama H0 ditolak. Ya, kesimpulannya bagaimana? Nah, tadi H0 kan isinya untuk yang dua arah itu sama ya, pengaruh dari obat A dengan obat B sama. Untuk yang satu arah H0-nya isinya pengaruh obat A ya sama dengan obat B juga. Nah, karena H0 ditolak, maka berarti bisa kita katakan pengaruh obat H berbeda dengan obat B. Atau kalau untuk uji satu arah langsung spesifik, yaitu pengaruh obat A itu lebih baik atau lebih besar daripada obat B ya. Oke, ini dengan menggunakan R atau RStudio ya, kita pertama bentuk ke dalam tabulasi silang dulu ya teman-teman, seperti ini ya, dengan menggunakan formula matriks. Lalu setelah itu untuk dua arah kita langsung menggunakan formula Fisher-Test ya, dan diperoleh secara otomatis ini adalah uji hipotesis untuk dua arah. Diperoleh P value-nya 0,04056. Nah, untuk satu arah itu diberi keterangan alternatif itu sama dengan greater ya, jadi lebih besar gitu ya. Tadi kan untuk hipotesis satu arah satunya itu pengaruh obat A lebih baik daripada obat B, maka P1 lebih besar dari P2 gitu ya, atau PA lebih besar dari PB begitu. Maka di sini alternatifnya atau H1-nya itu berarti greater. Ya, diperoleh P value-nya 0,03497. Oke, ternyata nilai P value diperoleh RStudio itu sama dengan perhitungan ya, tadi perhitungan manual ya, ini kan nilainya hampir sama ya. Oke. Nah, bagaimana dengan SPSS? Nah, dengan SPSS kita menggunakan cross step ya teman-teman, menu cross step. Nanti kita pilih yang chi-square. Ya. Ternyata outputnya itu diperoleh untuk yang P value dua arah 0,041, dari satu arah 0,035. Sama ya nilainya dengan yang studio tadi, ini dua arah 0,041. Kemudian satu arahnya 0,03497. Kan nilainya hampir sama ya. Oke. Nah, maka berarti bisa kita analisis ini hipotesisnya ya, kemudian statistik ujinya tadi sudah diperoleh. Nah, untuk keputusan kriteria ujinya, baik dengan menggunakan dua arah maupun satu arah, ternyata P value-nya kurang dari alfa, maka sama-sama H0 ditolak. Kesimpulannya berarti pengaruh obat A itu lebih baik daripada obat B, seperti itu. Ya, atau kalau kita tuliskan dalam kalimat matematika, PA-nya lebih besar dari BB. Proporsi A lebih besar dari proporsi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nanti kita bisa praktik untuk contoh selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.